Selamat siang, kami dari Lokale. Lokale adalah brand lokal yang mengangkat kain Nusantara yang kami jadikan produk fashion modern untuk kalangan Gen Z dan juga kalangan milenial. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bisnis plan dari Lokale. Lokale merupakan sebuah brand fashion lokal yang berdiri dengan visi mengangkat kembali kekayaan kain tradisional Indonesia ke kancah nasional dan juga kancah internasional dengan menggabungkan kain tradisional Nusantara seperti tenun, batik, dan songket dengan desain modern sesuai selera generasi milenial dan Gen Z pada masa kini. Lokale hadir sebagai jawaban atas minimnya produk fashion yang mampu menghadirkan nilai budaya sekaligus relevan dengan tren gaya hidup modern. Produk yang ditawarkan oleh kami yaitu Lokale mencakup pakaian, tas, dan aksesoris eksklusif, dan kami menggunakan sistem pre-order supaya tetap menjaga ramah lingkungan dan memberikan kesan eksklusif terhadap konsumen. Industri fashion di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, nilai pasar industri fashion di Indonesia mencapai lebih dari 60 triliun per tahun. Dengan segmen pakaian dan aksesoris menjadi yang paling mendominasi, tren global yang mengarah pada sustainable fashion juga membuka peluang besar bagi Lokale untuk menawarkan produk-produk yang ramah lingkungan dan memiliki nilai budaya yang kuat serta harga yang cukup murah. Untuk demografisnya, usia 18 hingga 35 tahun, tinggal di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga Yogyakarta, serta memiliki daya beli menengah ke atas. Untuk psikografisnya, peduli pada budaya lokal, mengutamakan kualitas produk, dan memiliki ketertarikan pada fashion eksklusif yang tidak diproduksi massal. Untuk perilakunya, aktif di media sosial, senang mengikuti tren fashion, serta sering melakukan pembelian melalui platform e-commerce. Untuk pesaingnya sendiri, yang pertama ada Sejauh Mata Memandang. Mereka memiliki positioning yang agak mirip dengan kita karena mengangkat kain tradisional, tetapi harga produk mereka itu relatif lebih tinggi sehingga nggak terlalu terjangkau buat semua kalangan. Dan brand kedua adalah Cotonic, itu brand yang lumayan cukup terkenal di Indonesia, tapi karena desainnya simple dan tidak terlalu menonjolkan ciri khasnya, jadi mereka agak kurang peminatnya. Terus juga ada Danjo Hyoji, fokus dengan desain eksperimental dan fashion show, namun tidak memiliki misi sosial yang kuat seperti Lokale. Dan untuk analisis SWOT dari Lokale adalah strength, kekuatan. Lokale memiliki keunikan pada desain yang memadukan kain tradisional Nusantara dengan sentuhan modern, sehingga produk tersebut terasa eksklusif dan memiliki budaya yang sangat kuat jika dipakai. Terus ada weakness, kelemahan. Sebagai brand baru khususnya, tingkat brand awareness Lokale masih rendah dan kapasitas produksi masih relatif terbatas. Modal awal terbatas juga membuat skala produksi serta penetrasi pasar belum bisa membesar sebesar kompetitor yang lebih mapan. Untuk opportunities peluang, tren global yang semakin mengarah ke sustainable fashion membuka peluang kita yang cukup besar. Minat masyarakat terhadap produk yang memiliki nilai budaya juga semakin meningkat, sehingga kain tradisional yang diolah dengan baik dapat diterima pasar. Selain itu, pasar internasional juga sangat terbuka lebar, terutama negara-negara mengapresiasi produk etnik seperti Asia Tenggara dan Eropa. Yang terakhir adalah ancamannya. Lokale berhadapan dengan pesaing ketat dari brand besar yang sudah memiliki nama dan jaringan yang cukup luas. Selain itu, harga bahan baku tradisional bisa mempengaruhi biaya produksi. Tantangan lain adalah menjaga minat konsumen agar tetap tinggi, mengingat tren fashion sangat cepat berubah. Dan untuk strategi pemasaran yang kami siapkan, digital marketing fokus pada platform Instagram, TikTok dengan menghadirkan konten storytelling yang kuat melalui foto dan video menarik. Kayak kita memberikan ide konten, kami menciptakan tema atau desain seperti ini karena kita terinspirasi dari Nusantara bagian ini supaya menciptakan filosofi yang cukup unik. Terus kolaborasi, menggandeng influencer yang terkenal
dan menggunakan KOL atau Key Opinion Leader, kita bisa menggunakan manajemen untuk mendapatkan KOL tersebut. Terus untuk mengadakan event online, event offline, membuka pop-up store di kota besar dan mengikuti pameran fashion atau pameran budaya untuk memperluas jaringan pelanggan. Terus ada brand storytelling, menghadirkan narasi mendalam di setiap produk, misalnya informasi mengenai asal kain dan siapa pengrajin yang membuatnya, sehingga konsumen merasa lebih terhubung secara emosional dengan produk yang dia beli sendiri. Dan untuk operasional plan-nya, proses produksi dilakukan melalui kerjasama dengan pengrajin kain tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah kain diproduksi, tim desain internal lokalnya akan mengembangkan konsep dari pengrajin tradisional untuk mengembangkan konsep busana yang sesuai dengan tren fashion terkini, namun tetap mempertahankan karakteristik budaya dari kain tersebut. Workshop utama lokale akan berlokasi di Jakarta dan juga berfungsi sebagai gudang distribusi utama untuk penjualan online. Dengan sistem pre-order, bahan baku dan tenaga kerja dapat dikelola dengan lebih efisien sehingga tidak ada produksi berlebihan. Manajemen pemasok akan dilakukan dengan sistem kontrak jangka panjang bersama pengrajin di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Diverifikasi pemasok diperlukan mengurangi risiko keterlambatan produksi apabila salah satu pemasok tidak dapat memenuhi permintaannya. Dan untuk gambaran organisasinya sendiri, ada CEO, dan CMO. CEO itu bertanggung jawab atas strategi bisnis, manajemen operasional, serta pengembangan jaringan mitra bisnis. Dan untuk COO-nya mengelola produksi, rantai pasokan, dan pengawasan kualitas produk agar tetap konsisten. Dan untuk CMO fokus pada pemasaran digital, komunikasi brand, dan pengelolaan media sosial. Selain itu pastinya juga CMO ini bakal bekerja sama dengan tim media kreatifnya yang bertugas untuk membuat desain produk, terus tim produksi yang menangani pemotongan kain dan penjahitan juga, serta tim administrasi dan customer service yang menangani penjualan serta interaksi dari para pelanggan. Dan untuk rencana keuangannya sendiri, untuk modal utama biaya awal yang dibutuhkan untuk mendirikan bisnis ini diperkirakan 350 juta kurang lebih. Dana ini akan kita alokasikan untuk produksi awal seperti pembuatan website dan platform e-commerce, branding, serta biaya operasional selama 6 bulan pertama. Sumber pendanaan yang kami dapat untuk lokale ini sebesar 40% dari dana pribadi dan 60% dari investor malaikat. Dan untuk proyeksi penjualan kita, kami berencana menjual brand kami 200 hingga 300 pieces per bulan dengan omset kurang lebih 1,2 miliar per bulan. Dan untuk tahun kedua, target omset kami adalah 2,4 miliar dengan margin keuntungan yang lebih baik karena skala produk yang semakin besar. Dan untuk break even point atau bisa disebut BIP diperkirakan mencapai target pada bulan ke-15 sejak bisnis beroperasi. Development risk plan ya, pengembangan bisnis direncanakan dilakukan secara bertahap. Pada tahun pertama itu kami akan fokus utama membangun brand awareness melalui media sosial dan memperkuat penjualan online. Kami membangun brand awareness melalui media sosial karena media sosial zaman sekarang sangat mudah dijangkau dan memberikan kesan karena selain mudah dijangkau, dia juga secara tidak langsung memberikan layanan yang luas dan relasi yang luas. Jadi kayak hampir pengguna di Indonesia kan pasti main aplikasi TikTok atau aplikasi Instagram, jadi kita nggak perlu mahal-mahal buat nyewa iklan di TV untuk menampilkan brand kita cukup pakai feed di Instagram atau TikTok aja. Terus tahun kedua dan ketiga direncanakan pembukaan flagship store di Jakarta dan di kota besar lainnya. Kita mengutamakan kota-kota besar Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, dan Yogyakarta karena di kota tersebut daya belinya agak sedikit tinggi dari kota-kota lainnya. Dan pada tahun keempat dan kelima
bisnis akan melakukan ekspansi ke pasar internasional melalui platform e-commerce global dan pameran fashion internasional. Dan kemungkinan besar platform e-commerce yang kami gunakan yaitu adalah Amazon, Lazada, TikTok Shop, dan Shopee. Karena yang sudah kami lihat dan yang sudah saya lihat, platform tersebut memiliki jangkauan yang luas hingga hampir ke seluruh dunia. Risiko utama yang mungkin dihadapi antara lain rendahnya permintaan di awal, karena persaingan ketat dan brand ini masih baru, jadi permintaan di awal itu mungkin agak sedikit sulit. Jadi mau nggak mau kita harus membuat branding yang agak sedikit bagus supaya dikenal oleh para calon-calon customer. Terus gangguan pasokan dari kain tradisional, strategi mitigasi yang akan dilakukan dan adalah memperkuat diferensiasi brand melalui storytelling budaya, memperluas jaringan pemasok, serta meningkatkan fleksibilitas dalam proses produksi. Jadi storytelling budaya itu menurut saya cukup penting, apalagi dalam iklan di konten TikTok atau Instagram. Jadi di saat brand kita udah agak sedikit naik, kita posting brand kita menciptakan baju pertama kita atau produk pertama kita, terus kita tempelin dengan cerita-cerita kayak brand ini dibuat oleh si A, dari daerah si A, dari Nusantara bagian si A, dan terinspirasi dari si A. Jadi itu menurut saya agak sedikit menarik. Jadi orang-orang kesannya mereka punya kepuasan batin tersendiri. Dia bisa memiliki barang tersebut karena barang tersebut memiliki filosofi yang cukup. Jadi sekian.